Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, Intermezzo, Interdimensi, Zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya ini berkaitan dari sebuah penyesalan. Penyesalan dia di dalam pertengkaran ini. Mungkin kamu habis bertengkar sama dia, dan apakah dia itu menyesal atau tidak tentang apa yang dia perbuat sama kamu. Ini kita mengawali di bulannya Aries ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dari segi pertengkaran, kesalahpahaman, segala hal yang timbulnya dari segi emosional itu mungkin sering terjadi. Dan kita akan cek tentang apakah dia menyesal dalam pertengkaran ini atau tidak, atau justru ini ada unsur kesengajaan dari dia atau tidak ya. Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu atau mungkin juga tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia atau mungkin justru energi orang lain. Oke, kita akan cek bersama-sama. Temanya adalah penyesalan dia di dalam pertengkaran ini. Peran utamanya adalah dia. Kevin akan cek tentang diri dia. Apakah dia menyesal atau tidak ya? Kita akan cek bersama-sama. Oke, ada kartu The Lover. Hal-hal yang berkaitan dari pertengkaran ini paling banyak masalah sepele ya para sahabat kebahagiaan. Masalah sepele, masalah kecil dibesar-besarkan, dan masalah besar dikecilkan di sini atau disepelekan ya. Miskomunikasi juga hadir di sini. Lalu ada kartu Death. Ada segi penyesalan. Ternyata dia menyesal tentang pertengkaran ini, dan bahkan dia menyesal di saat mungkin ada yang bilang kata putus atau menyudahi di sini. Ada kartu Eight of Wands ya. Nah, ini adalah ego. Kevin melihat di sini ada sisi egonya dia di sini di saat ngutarain kata yang tidak mengenakan sama kamu atau menyakitkan hati kamu. Karena yang Kevin lihat di sini ini nggak masuk ke hati. Ini hanya bentuk luapan emosional. Artinya yang dia ucapkan kepada kamu bukan maksud hati dia yang sesungguhnya. Tuh kan ada energi amarah dari diri dia. Dia terlalu banyak ngejudge kamu, dia terlalu banyak nilai kamu buruk dan lain sebagainya. Tapi di saat itu, di saat kamu diemin dia atau mungkin juga di saat kamu ngeblokir dia, dia nyesel loh. Ada kartu Nine of Spears. Oke. Dirinya dia pengen berdamai sama kamu. Ada Page of Spears. Dia nyesel setelah kamu mungkin ngeblokir dia atau kamu ngehapus sosial medianya dia. Dia masih pada cinta diri kamu. Ada kartu Ace of Wands. Selanjutnya di sini ada kartu Page of Wands. Oke, ini gairah emosionalnya dia ini sebenarnya bisa diperbaiki ya para sahabat kebahagiaan. Ini hanya sebuah luapan emosi belaka dan tidak ada maksud kata yang menyakitkan dari sesungguhnya. Orang ini memang tipikal orangnya ceplas-ceplos ya. Ngomong dulu mikirnya di belakang, tapi habis itu dia nyesel. Kevin lihat indikasinya paling banyak dia tuh nyesel. Masih ada energi The Lover, artinya dia masih menyimpan cinta kepada kamu. Apa yang dia utarakan kepada kamu, mungkin yang dia ngomong putus sama kamu, atau mungkin juga dia mengancam hubungannya akan berakhir sama kamu. Ini sebenarnya hanya luapan emosionalnya dia saja. Dan yang Kevin lihat, dia itu ngejudge kamu itu keterlaluan banget loh. Saat marah, saat pertengkaran, ngejudge-nya ini keterlaluan banget. Tapi diri dia tuh nyesel. Diri dia nyesel. Dan ini adalah bentuk energinya dia di mana di saat berantem sama kamu, ini hanya luapan emosional saja, tidak maksud ke hati dan perasaannya dia. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, di sini ada simbol sosok energi maskulin yang diselimuti oleh energi api di tubuhnya dia atau di bayangannya dia di sini. Yang dia utarakan sama kamu, ini adalah bentuk emosionalnya dia. Maksudnya dia itu memang hanya ingin menegur kamu, atau mungkin juga dia hanya membela diri dia.
tapi nggak ada maksud untuk melukai kamu atau meminta hubungan kamu putus sama dia. Ranahnya di saat bertengkaran seperti ini, orang ini akan datang kembali. Ya mungkin notabene hubungannya lagi mendiamkan atau off sebentar di sini. Lalu Kevin melihat indikasinya cintanya dia itu masih memiliki minat, karena kita balik lagi di kartu Ace of One ya. Ace of One ini adalah minat awalnya dia. Dia nggak mau kehilangan sebuah peluang sama kamu, karena kamu adalah orang yang bisa memberikan peluang untuk diri dia. Makanya energinya dia itu nyesel saat berantem sama kamu. Lalu di sini ada kartu Page of Spear ya. Di dalam kartu tarot, Page of Spear ini memang memiliki sisi entitas yang tidak bisa berpikir secara jernih. Orang ini memang kelihatannya tidak tertarik sama kamu atau tidak memiliki tekad sama kamu, tapi sesungguhnya dia itu masih memiliki gairah dan masih memiliki minat terhadap diri kamu. Artinya orang ini memang suka sama kamu dari segi tubuh kamu, dari segi face kamu. Dan inilah yang membuat dia itu kayak nyesel. Hubungan kamu dengan dia ini notabene secara keintiman itu belum terjadi sebuah koneksi yang bagus. Ini sebenarnya proses ya. Pertengkaran itu sebuah pembelajaran untuk diri kita. Di saat kita bertengkar, maka kita tahu bagaimana emosionalnya pasangan kita. Di saat dia marah, di saat dia menangis, di saat dia ngamuk sama kamu pasti akan lebih tahu dia itu tabiatnya seperti apa. Pertengkaran ini sebenarnya hal yang positif sebenarnya ya, biar kalian bisa memahami satu sama lain di saat kalian pengen ngejalin hubungan yang lebih berkomitmen lagi. Tapi kalau hubungan itu nggak ada atau nggak pernah berantem, ini justru berbahaya. Ada yang aneh dari hidup kalian di sini. Apakah pura-pura bahagia atau memaksakan bahagia atau tidak? Pertengkaran itu wajar saja ya para sahabat kebahagiaan. Selagi kalian di saat bertengkar di sini, kalian menemukan sebuah solusi. Kita bertemu di kartu Nine of Spear ya, bahwa Nine of Spear ini berkaitan dari sebuah puncak permasalahan, pasti memiliki sebuah solusi di situ. Dan Nine of Spear di sini juga, ini mungkin diri kamu memang berada di kemunduran, ngejalin hubungan sama dia. Kalian itu memang lagi diuji. Semesta itu memang lagi nguji kamu, apakah kamu mantap dengan dia atau tidak. Di saat kita diuji dari pertengkaran ini, kita itu sebenarnya diminta untuk lebih mempelajari karakter pasangan. Kalau misalnya kamu hanya ngambil sari-sarinya itu energi negatifnya dia tentang pertengkarannya ini justru membuat kamu itu menjadi bimbang, membuat kamu itu kayak nggak lagi memiliki minat sama dia. Tapi kalau misalnya kamu ambil sisi positifnya, apakah di saat kita berantem di sini kita itu bisa menemukan solusi atau tidak, atau justru tradisinya adalah ngeblokir saja. Kalau misalkan tradisinya masih sama ngeblokir, itu lebih baik kamu tinggalin, karena orang itu nggak bisa menciptakan sebuah keharmonisan atau menemukan sebuah solusi. Yang namanya hubungan serius itu harus ada solusi. Kalian pacaran atau mungkin kalian ngejalin hubungan itu nggak cuma hari ini saja loh, tapi masih ada hari-hari yang lain. Ada 1 hari kemudian, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Dan kalau misalkan bertengkar tidak menemukan solusi, ini kalian bermasalah dari segi emosional dan penyelesaian masalah kalian itu kurang. Lebih baik kita pelajari saja. Pertengkaran ini memang dirinya dia itu ada energi penyesalan. Dan kalau misalkan dia ada energi penyesalan, berarti ada energi kesadaran. Di saat kesadaran itu muncul, maka dia akan mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Lalu tergantung dari para sahabat kebahagiaan, apakah kamu bisa mengimbangi atau tidak. Kalau misalnya kamu tidak bisa mereda di sini, ini sama halnya kamu itu juga sama, tidak menemukan solusi dalam pertengkaran ini. Lalu bagaimana kaitannya kalau misalnya pertengkarannya berkaitan dari orang lain atau ada ranah orang ketiga yang masuk ke hubungan kamu di sini? Kalian cek kenapa dia bisa lari ke orang ketiga atau selingkuh di sini. Apakah dari keharmonisan kalian, dari keintiman kalian ini berkurang atau tidak? Kalau misalnya berkurang,
gairahnya dia berkurang, berarti memang dia tidak lagi mencintai kamu di situ, atau mungkin juga ini memang karakter dari dirinya dia. Kalian coba pahami dulu, jangan terlalu ngejudge dia atau menyalahkan dia. Lebih baik kita gunakan ini sebagai pemikiran untuk mengevaluasi apa sih yang salah. Jadi kamu itu nggak gampang nyalahin dia dan dia nggak gampang nyalahin kamu. Kamu punya pikiran nalar di situ. Karena yang Kevin lihat ya di pertengkaran ini, dia tuh ngejudge kamu itu udah mati-matian banget loh. Bahkan ada yang perkataannya itu kasar banget. Kita bertemu di kartu judgment tentang sebuah penilaian diri dia. Memang kata-katanya memang menyakitkan. Tapi kalau misalkan ini ranahnya sudah menghina kamu, hina fisik atau mungkin lain sebagainya, mungkin kamu bisa mempertimbangkan itu. Yang penting nggak ada main fisik di sini ya. Kalau udah main fisik, lebih baik kamu serahkan ke pihak yang berwenang ya. Jangan sampai hubungan kamu itu ada toksiknya ini malah KDRT. Kalau misalkan ranahnya udah KDRT, lebih baik kamu lepaskan orang ini saja karena nggak bagus. Hubungan yang KDRT itu nggak bagus. Lebih baik toksik dari mulut saja, karena kalau dari mulut mungkin bisa diperbaiki, bisa diskusi di situ. Tapi kalau misalkan udah KDRT, waduh ini udah menjadi karakternya dia. Dan itu susah diperbaiki, butuh pengendalian khusus untuk nyelesain itu semua. Oke, terkait dari diri dia, apakah dia menyesal di pertengkaran ini? Jawabannya adalah iya, dia menyesal, dan mudah-mudahan penyesalannya dia ini bisa memperbaiki segala sesuatu hal yang berkaitan dari keharmonisan kamu sama dia ya, dan tidak merubah kondisi percintaan kamu sama dia. Ya mungkin kamu masih memiliki dia atau masih sayang sama dia, mudah-mudahan energinya itu bisa kembali normal lagi, stabil lagi, kalian bisa ngejalin hidup bersama dia dalam menemukan kebahagiaan di sini. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin? Pasti kalian sudah hafal ya dari eksetorik kartu tarotnya Kevin di sini yang Kevin sampaikan. Kita belajar sama-sama, mengulang sama-sama. Di sini ada kartu The Lover. The Lover kalian sudah hafal ya. Ini adalah energinya Gemini. Lalu di sini ada kartu Death. Death ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu di sini ada kartu Egg of One, ini adalah elemen api. Wands itu adalah elemen api. Jadi ini masuk ke energinya Sagittarius hadir di sini. Lalu di sini ada kartu Judgment bernomor 20. Judgment ini masuk ke energinya Scorpio. Scorpio itu ada 2 ya. Kita ketemu Scorpio lagi. Oke, Scorpio dominan. Selanjutnya di sini ada kartu Page of One. Nah, Page of One ini adalah elemen api juga. Ini masuk ke energinya Leo. Leo terkuatnya adalah Leo dekan pertama, dekan kedua untuk elemen apinya. Dan ada energi transisinya dari Cancer. Yang paling kuat itu adalah Cancer dekan ketiga. Lalu di sini ada kartu Ace of One, elemen api. Elemen api zodiaknya itu ada di Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Sagittarius double ya. Selanjutnya di sini ada kartu Page of Spear atau Page of Pentacle. Ini masuk ke energinya Taurus. Taurusnya ada paling kuat itu Taurus dekan pertama, dekan kedua, dan juga ada masa transisinya Aries ya, yaitu Aries dekan ketiga. Lalu di sini ada kartu Nine of Spear. Oke, kartu Nine of Spear ini adalah elemen tanah, dan Nine of Spear ini masuk ke energinya Virgo. Terkait dari energi ini, ada inisial apa aja yang muncul di pembacanya Kevin terkait orang yang di luar sana menyesal atas pertengkaran ini. Kita akan cek bersama-sama. Ada inisial nama apa yang muncul di pembacaan Kevin? Oke. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama ada huruf J. J untuk Jamaika, ada huruf Y untuk Yellow. Lalu ada huruf E untuk Echo. Ada huruf N untuk Nano. Ada huruf W untuk Woman. Selanjutnya ada huruf H untuk Hotel. Oke, selanjutnya ada huruf V untuk Viera. Dan selanjutnya ada huruf I untuk Indonesia. Ada huruf K untuk Korea. Dan yang terakhir ada huruf X untuk Xavier. Oke, mungkin seperti itu aja bacaan dari Kevin, dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya, dan sifatnya adalah berbayar ya. Mungkin seperti itu aja bacaannya. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.